pertanyaan dari Ibu IM. Pertanyaan berikut, mengapa Tuhan tidak menutup rahim Hagar, katanya, ketika Sarai menyuruh suaminya Abram untuk menghampiri hambanya, supaya mereka tahu bahwa rencana Tuhan yang akan terjadi bukan rencana mereka. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Justru sebaliknya adalah Tuhan Allah menutup rahim Sarai sampai ia sudah sangat tua, usia 90 tahun, supaya mereka tahu waktu anak itu lahir, itu bukan karena suatu hubungan sebab akibat secara alami, di mana Hagar masih muda, Abraham masih muda, Sarah masih muda, dan Abraham masih muda, sehingga tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa iman kepada Tuhan, tanpa berdoa kepada Tuhan, tanpa berharap kepada Tuhan, mereka pikir masih muda, baik Abraham maupun Sarah, pasti akan mendapatkan anak. Justru dengan Tuhan menunggu sampai Sarah sudah 90 tahun dan Abraham sudah 100 tahun, baru lahir itu anak, justru menunjukkan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita telusuri cerita sejak Tuhan Allah berjanji bahwa ia akan memberikan kepada Abraham keturunan yang sangat besar, mulai dari Kejadian pasal yang ke-12 sampai kepada Kejadian pasal yang ke-17, pasal yang ke-19, itu ceritanya sungguh luar biasa. Karena ada suatu ayat yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-6 yang berkata, maka percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Inilah kata percaya yang pertama kali terdapat di dalam Alkitab, yaitu tentang iman atau percayanya Abraham. Dikatakan Tuhan memperhitungkan. Percaya seperti apa Abraham? Pada waktu dikatakan di dalam ayat ini, ia percaya. Padahal janji Tuhan tentang keturunan dan keturunan yang banyak seperti pasir di laut bagi Abraham itu bukan baru dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Bahkan sudah mulai dari Kejadian pasal yang ke-12. Tapi mengapa waktu Tuhan Allah pertama kali berjanji, contohnya di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Padahal waktu itu Abraham dan Sarah belum mempunyai keturunan. Mengapa tidak ada di sana pernyataan seperti yang ada di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 yang mengatakan, maka percayalah Abraham dan Tuhan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Mengapa tidak ada? Abraham masih relatif muda, 75 tahun, dibandingkan dengan ayahnya yang bernama Terah. Waktu ia mendapatkan Abraham, Terah waktu itu usianya 70 tahun. Jadi masih dalam usia wajar dan normal untuk manusia pada zaman itu mempunyai anak usia 70 tahun, 75 tahun, sehingga waktu janji itu disebutkan, tidak ada pernyataan, maka percayalah Abraham. Mungkin Abraham berpikir, oh, kalau Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada saya dan Sarah, tentu dengan cara kami bisa. Sebab laki-laki ketemu perempuan dalam konteks suami bertemu dengan istri, mereka melakukan hubungan perkawinan, maka secara alami akan mendapatkan anak, tetapi belum mendapatkan anak. Kemudian janji Tuhan diberikan lagi kepada mereka berulang-ulang. Tetapi Abraham masih belum ada reaksi yang dituliskan tentang Abraham bahwa percayalah Abraham. Contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-13 dikatakan dalam ayat 16,
Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Belum ada statement, maka percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena mereka masih muda, masih merasa sanggup dengan cara sendiri. Lalu di pasal yang ke-15, Tuhan Allah berkata lagi kepada Abraham, pernyataannya dalam pasal 15 ayat 1, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham mulai risau, karena tadinya dia berpikir dia dan Sarah mampu melakukannya tanpa pertolongan Tuhan, dengan cara mereka sendiri secara alami. Sekarang menyambut perkataan Tuhan itu, maka Abraham berkata di dalam ayat yang kedua, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku kalau aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Mulai khawatir dan risau dia, ya. Lalu dia katakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Mulai pikirannya cari jalan. Kalau tidak punya anak, dia katakan mungkin tidak apa-apa, boleh melalui Eliezer. Tapi Tuhan katakan, bukan melalui Eliezer. Dalam ayat yang keempat, Tuhan katakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu percayalah Abraham. Jadi waktu Abraham percaya kepada Tuhan, sudah mulai ada timbul di dalam benaknya, mungkin dengan cara kami sendiri, atau mungkin melalui Eliezer, atau bagaimana. Lalu kemudian Tuhan berjanji lagi di pasal yang ke-17, berkali-kali Tuhan berjanji lagi kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Akan tetapi apa yang terjadi pada waktu itu, dalam ayat yang ke-17, tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Sudah give up mereka. Jadi ini bukan masalah Hagar, bukan masalah Tuhan kenapa buka kandungan, kenapa Tuhan tidak tutup saja kandungan Hagar supaya jelas-jelas memang ini adalah dari Sarah. Bukan itu intinya. Justru intinya adalah pada saat Abraham merasa tidak ada lagi jalan keluar, dia punya cara dan Sarah tidak bisa, dengan cara secara alami suami istri tidak bisa, yang mereka sangka itulah yang seharusnya terjadi. Kemudian cara yang kedua adalah melalui Eliezer. Tuhan katakan tidak melalui Eliezer. Lalu kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-19, dalam pasal yang ke-17 ayat 19, Tuhan Allah berkata, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki. Mengapa Tuhan katakan demikian? Karena Sarah bisik kepada Abraham, ini ada Hagar, hamba kita. Bagaimana kalau kamu tidur saja dengan dia, supaya anaknya akan menjadi anak kamu? Karena Tuhan katakan anak kandungmu. Kan Tuhan belum bilang anak kandung saya, hanya dikatakan anak kandungmu. Jadi anak kandungmu dengan Hagar. Tapi waktu sudah lahir Ismail, Tuhan katakan bukan. Dia katakan dalam ayat 19 pasal 17, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak. Jadi Tuhan punya cara sungguh luar biasa, sehingga pada waktu anak itu lahir, yaitu Ishak, memang betul-betul Abraham dan Sarah tahu ini bukan karena proses alami secara normal terjadi, tetapi ini adalah suatu pemberian dari Allah. Suami istri 190 tahun yang menurut perhitungan mereka, kalau mereka mengadakan
hubungan suami istri pun tidak mungkin akan dapat anak lagi, tetapi di dalam hubungan suami istri mereka, di situ Tuhan Allah memberkati, sehingga pada waktu Ishak anak itu lahir, mereka tahu ini adalah keajaiban, ini datangnya dari Tuhan. Jadi bukan harus ditutup kandungan Hagar supaya jelas-jelas tahu mana yang kehendak Tuhan. Tidak, ada caranya itu terjadi, dan melalui berbagai gejolak, bahkan sampai Abraham harus melakukan pelanggaran karena ia melawan kehendak Tuhan, tapi Tuhan terus menuntun sampai mereka katakan kami menyerah. Akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka seorang anak melalui Sarah. Terima kasih.